bertiga CGP Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara ingin melakukan supervisi akademik dan praktek coaching. Kami bertiga, di sebelah kanan saya bernama Nama saya Rahmawati, tempat tugas saya SD Negeri 4 Senedun, Kecamatan Senedun, Kabupaten Aceh Utara. Di sebelah kiri saya bernama Nama saya Marsita, saya guru SD Negeri 16 Senedun, Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Pak Johan. Alhamdulillah, apa kabar Marsita? Alhamdulillah baik. Baik Bu Marsita, saya hari ini rencana mau observasi Bu Marsita tentang coaching. Bagaimana rubrik penilaian yang akan digunakan? Jadi saya akan berencana menggunakan rubrik penilaian yang kita Pak. Jadi mana di situ ada tujuan, ada identifikasi, ada aksi nyata, dan juga tanggung jawab. Caranya seperti itu Pak. Oke, baik. Selanjutnya kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot Pak, karena kan di situ ada dalam pertanyaan berbobot kan kita disuruh dengan kita menggunakan pertanyaan berbobot, artinya kita bisa menggali permasalahan tersebut sekaligus bisa memberi solusi. Tidak bisa seperti itu Pak. Baik Bu Marsita, selamat. Baik. Jadi saya akan coaching dengan Ibu Rahmawati dulu ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Dengar Bapak tadi ada materi saya Pak ya? Iya Bu Rahma, saya mencari Bu Rahma udah 2 hari karena boros bahwa Bu Rahma nggak masuk sekolah. Nah jadi begini Bu Rahma, saya ada masalah sedikit sama murid. Jadi saya ingin membahas permasalahan ini bersama Bu Rahma. Baik Pak. Baik. Kira-kira apa agenda percakapan kita hari ini Pak? Ya, percakapan kita hari ini membahas tentang permasalahan saya dengan siswa saya. Jadi ada siswa saya yang selalu dia malas sekolah. Iya Pak. Nah, malas sekolah kemudian berpakaian tidak mematuhi aturan. Nah, hingga saya di saat setiap pagi saya tegur, dia selalu melawan saya. Oh gitu Pak Joyan. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Nah, yang ingin saya dapatkan dalam percakapan ini, yang pertama dengan saya bahas masalah ini dengan Bu Rahma, mungkin ada pikiran-pikiran yang berdoa lama, kemudian ada hal-hal yang bisa saya sampaikan ini, ada solusinya atau ada hal-hal yang bisa saya selesaikan dalam masalah ini. Ya, situasi sekarang seperti apa kira-kira Pak? Ya, situasi sekarang siswa itu memang selalu dalam kondisi tidak mematuhi aturan sekolah. Dan di saat saya konfirmasi dengan wali murid pun nggak tahu. Jadi nggak tahu lagi di saat saya ini Bu, anak ibu kayak mana? Iya, karena saya pun nggak tahu lagi kayak mana saya itu buat-buatnya. Nah, kayak gitu. Jadi hingga saya merasa panik ini bagaimana caranya. Jadi kira-kira situasi yang Bapak Johan inginkan bagaimana Pak? Ya, situasi yang saya inginkan yang pertama kan siswa itu bisa sekolah dengan rajin, dia bisa berpakaian dengan bagus seperti siswa yang lain, dan dia semangat belajar hingga kan bisa tertanam hal-hal yang baik pada siswa itu. Nah, begitu. Bagus sekali Pak ya. Apa yang harus disiapkan oleh Bapak Johan? Nah, kalau menurut pandangan saya, kalau kejadian seperti itu, yang perlu saya siapkan yang pertama,
saya sudah melaporkan pada kesiswaan, Iya Pak. kemudian sudah melaporkan kepada pimpinan OSIS, sudah melaporkan. Jadi ketua kesiswaan pun sudah pernah membahas dengan kepala sekolah. Jadi mungkin itu langkah yang saya lakukan, yang saya terapkan pada langkah yang pertama. Nah, hingga mungkin dengan saya lakukan itu ada perubahan. Kalau lagi Pak, Nah, itu mungkin dengan seperti itu, mungkin kalau memang ini kesiswaan ini bisa melaporkan kepada kepala sekolah mungkin akan memanggil orang tuanya lagi mungkin dengan surat. kira-kira siapa yang diminta dukungannya? Ya, dukungannya yang pertama teman sejawat, ya, piket, dan wali murid, kemudian kesiswaan, kepala sekolah. Nah, itu kan yang perlu, karena dengan hal seperti itu bisa mengatasi hal seperti itu. Kapan Bapak ini melakukannya Pak? Rencana saya Senin ini saya akan melaporkan, duduk diskusi dengan kesiswaan dan dengan wali kelasnya, ini membahas untuk melaporkan ke kepala sekolah. Baik Pak, apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita hari ini dan bagaimana perasaan Bapak? Nah, yang bisa saya simpulkan dalam permasalahan ini mungkin dengan saya ceritakan sama Bu Rahma. Jadi proses alur cerita ini mendapatkan sebuah titik cara saya menyelesaikan masalah ini, hingga saya bisa terbuka pikiran bahwa untuk menyelesaikan masalah dengan murid ada solusi dengan cara berpikir yang positif. Oh gitu Pak ya, alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih banyak kalau begitu Pak. Ya, terima kasih Bu Rama yang telah meluangkan waktu kepada saya. Semoga percakapan kita hari ini bisa membawakan hasil untuk menyelesaikan masalah saya. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Ju. Waalaikumsalam. Baiklah Bu Rahma, saya sudah mendengarkan tadi kucing Ibu dengan Pak Johan. Ya, Mungkin Ibu apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah termasuk pada indikator tadi. alhamdulillah sudah Bu, sudah melalui alur piutanya ya, sudah mempunyai tujuannya yang bagus Bu. Kemudian dari percakapan kucing tadi, apa yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil daripada kucing tadi? Saya ingin menggali lagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang lebih spesifik lagi ya Bu ya, sehingga bisa lebih menggali tentang ide-ide penyelesaian dari permasalahan yang kita rumuskan. Ya, bagus sekali Bu ya. Jadi mudah-mudahan kucing ini akan selalu berdampak baik buat Ibu Rahma ya. Dan kedepannya kita akan sama-sama membenahi di mana ada kurangnya. Jadi untuk hari ini observasinya sudah hadir ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya sebagai observer mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktu dan tempatnya Bu. Ini mengobserver Pak Johan dengan Mbak kita dengan aluan Tirta Pak ya. Iya. Baik. Bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak Johan gunakan pada saat closing Pak? Begini Bu Rahma. Jadi kami berencana dengan Bu Marita ingin saya buat ini dengan rubrik alur cerita. Jadi mungkin dengan alur cerita ini kami akan mendapat sebuah titik yang Bagus sekali Pak ya. Jadi kompetensi closing yang bagaimana yang ingin Pak Ju kembangkan nantinya? ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada Bu Marita, yang pertama saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, hingga dengan pertanyaan yang berbobot mungkin ada jawaban-jawaban yang seperti diharapkan. Bagus sekali itu ide dari Pak Jo. Terima kasih banyak Pak Jo. Oke, baik, izin Bu Rahma, saya ingin dengan Masih
Pak. Silakan. Assalamualaikum Bu Masita. Salam Pak Johan. Ya, apa kabar Bu Masita? Alhamdulillah baik Pak. Ya, saya dengar sama kawan saya kemarin Bu Masita ada chat saya. Iya benar sekali Pak. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan Bu Mar. Iya Pak benar sekali. Ya, apa yang ingin apa topik kita yang ingin kita bahas? Oh jadi begini Pak Johan. Jadi saya sebenarnya ada permasalahan yang ingin saya bahas dengan Pak Johan. Jadi permasalahan saya itu menyangkut tentang siswa saya. Jadi siswa saya tersebut ada beberapa orang itu yang dalam saya mengajar itu mereka motivasi belajarnya kurang Pak. Jadi itu yang saya ingin konsultasikan dengan Pak Johan. Oh ya, apa yang Ibu Masita ingin dapatkan setelah percakapan kita pada hari ini? Tentunya saya ingin mendapatkan solusinya Pak. Bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan siswa saya tersebut supaya minat belajarnya, motivasi belajarnya itu bertambah ya, makin berkembang pada saat pembelajaran. Iya, situasi sekarang itu bagaimana Bu Masita? Situasinya sekarang Pak begini Pak ya. Pada saat saya mengajar itu siswa saya itu hampir setengah Pak ya, hampir rata-rata lah kira. Jadi dari 25 siswa itu hampir 12 orang itu bermasalah dalam minat belajar mereka. Jadi motivasi mereka belajar itu kurang Pak. Ada yang suka mengganggu kawan, ada yang suka banyak melamunnya, ada yang suka tidur. Pokoknya ada saja kegiatannya Pak. Jadi kan saya sangat mengeluh dalam masalah ini. Saya sangat tertekan sebenarnya Pak, karena kan dalam pembelajaran saya merasa kenapa ini anak kok motivasi belajarnya kurang, padahal saya sudah melakukan beberapa hal tapi tidak ada perubahannya Pak, sama sekali nggak ada Pak perubahannya. Ya, jadi begitu masalahnya ya. Iya Pak. Ya, oh ya Bu Masita ingin situasi yang bagaimana yang Bu Masita inginkan? Saya menginginkan situasi siswa saya itu kembali termotivasi Pak dalam belajar. Jadi kan dengan motivasi apapun yang kita ajarkan, anak-anak ini akan cepat terserap, mereka cepat memahami. Jadi dengan ada motivasi belajar, ada semangat belajar, jadi mereka merasa saya guru aja kalau misalnya motivasi mereka belajar itu tinggi, jadi saya merasa senang Pak ya. Nah, seperti itu Pak. Oh ya, Harapan saya. Mungkin apa yang Bu Masita apa yang harus Bu Masita siapkan dalam kondisi itu? Begini Pak ya, sebenarnya saya sudah melakukan beberapa cara, termasuk saya memanggil anak-anak tersebut, saya tanya-tanya sebenarnya ada masalah apa, kenapa minat belajar, motivasi belajarnya kurang, kenapa. Jadi saya memberi masukan-masukan, ide-ide, namun tidak ada perubahan. Jadi saya juga bingung sendiri Pak Jo. Jadi saya berpikir, ini apakah saya yang harus lebih ekstra lagi dalam mengelola motivasi mereka, sehingga saya mungkin begini Pak Jo, mungkin saya akan membuat skenario pembelajaran. Mungkin saya akan melakukan ini Pak Jo. Saya akan download bentuk video, mungkin saya tampilkan di infopos. Jadi kan dengan ada video mungkin anak-anak ini akan terpancing, jadi motivasinya akan bangkit. Nah, saya berencananya seperti itu Pak. Kira-kira bisa Pak ya? Bisa termotivasi ya. Itu sangat bagus karena kan ya, seperti kita tahu dalam pelajaran dalam teori-teori di Jawa Utara dan dalam teori yang pernah kita belajar pada guru penggerak, bahwa itu motivasi internal dan motivasi eksternal itu perlu kita kaitkan ya. Iya Pak. Oh iya, Bu Masita, menurut Bu Masita dalam kondisi seperti itu, siapa yang perlu kita minta dukungan? Kalau masalah dukungan Pak, yang pasti kita kan tidak mungkin mendahului kepala sekolah ya. Pastinya saya akan meminta dukungan yang pertama dari kepala sekolah dulu ya kan Pak ya. Kemudian dari rekan sejawat,
Dan saya juga berencana untuk memanggil orang tuanya, Pak. Oh. Jadi dengan kita berkonsultasi dengan orang tua, otomatis mungkin ada dukungan dari rumah. Nah, jadi kan saya rasa dengan ada dukungan dari orang tuanya, jadi mungkin akan ada perubahannya, Pak. Saya rasa seperti itu, Pak. Oke, itu bagus. Kapan Ibu lakukan? Rencananya secepatnya, Pak, mungkin minggu depan, karena kan minggu ini kegiatan saya padat, Pak, kan, jadi saya rencananya minggu depan akan saya lakukan secepatnya, Pak. Usaha saya seperti itu, Pak. Dalam kegiatan coaching tadi, dari dalam coaching tadi ada hal yang perlu kita kita gali ya. Salah satunya saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bu Sita. Apa yang sudah dilakukan yang sesuai dengan Iya, Pak. Tadi kan saya sudah coaching dengan Bu Ramawati. Jadi saya sudah menerapkan alur tujuan, di situ sudah ada, dan sudah ada identifikasi, kemudian rencana aksinya juga beliau sangat bagus, serta tujuannya juga sudah ada. Jadi keempat alur kita itu sudah saya dapatkan sampai saya wawancara dengan Bu Ramawati. Oke, pertanyaan yang kedua dari saya, setelah coaching tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Sita? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentang pertanyaan berbobot, Pak. Di mana dalam pertanyaan berbobot tersebut kita akan lebih menggali lagi, sehingga mendapatkan ide-ide dalam penyelesaian masalah. Seperti itu, Pak. Jadi saya mengambil pertanyaan berbobot. Ya, seperti itu, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga coaching yang Ibu Masita lakukan bisa membawa manfaat kepada Ibu Masita, kepada Ramawati dan kepada saya sendiri. Semoga hasil coaching kegiatan kita pada hari ini bisa bermanfaat pada kegiatan pada. Terima kasih Bu. Terima kasih juga, Pak Johan.